Hai teman-teman, selamat datang di IT News. Tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 29 Juli 2026. Di tengah upaya diplomasi yang terus dilakukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersama para mitra barat, medan perang justru menunjukkan eskalasi yang semakin tajam. Pada malam 26 Juli 2026 hingga dini hari 27 Juli 2026, Ukraina kembali melancarkan serangkaian serangan drone jarak jauh ke berbagai wilayah Rusia. Operasi tersebut memperlihatkan peningkatan signifikan dalam kemampuan teknologi militer Ukraina, terutama dalam melaksanakan serangan presisi terhadap sasaran strategis yang berada jauh dari garis depan. Serangan terbaru ini menjadi salah satu bukti paling nyata bahwa perang Rusia-Ukraina kini tidak lagi terbatas pada kawasan perbatasan atau wilayah pendudukan. Sasaran Ukraina semakin meluas hingga ke bagian dalam wilayah Rusia, sementara Moskow juga terus meningkatkan intensitas serangan udara terhadap berbagai kota dan infrastruktur penting di Ukraina. Ukraina perluas operasi drone jarak jauh. Pada malam 26 Juli 2026, militer Ukraina meluncurkan serangan drone terhadap sebuah terminal ekspor yang berada di kawasan pesisir Laut Hitam Rusia. Menurut laporan otoritas setempat, serangan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya mengalami luka-luka. Terminal yang menjadi sasaran merupakan bagian dari jaringan logistik penting yang digunakan untuk aktivitas ekspor melalui Laut Hitam. Meski pihak Rusia tidak mengungkapkan secara rinci tingkat kerusakan fasilitas tersebut, insiden ini kembali menunjukkan bahwa infrastruktur ekonomi dan logistik Rusia kini semakin rentan terhadap serangan jarak jauh dari Ukraina. Namun demikian, perhatian terbesar para pengamat militer justru tertuju pada operasi lain yang langsung hampir bersamaan di wilayah Republik Udmur Rusia. Drone Ukraina capai Udmur lebih dari 1.300 km dari perbatasan. Republik Udmur terletak di bagian timur Laut Moskow dan berjarak lebih dari 1.300 km dari perbatasan Ukraina. Selama ini kawasan tersebut dianggap relatif aman karena letaknya sangat jauh dari garis pertempuran. Dalam operasi tersebut, sejumlah drone Ukraina dilaporkan berhasil mencapai wilayah tersebut dan menghantam sebuah fasilitas penyimpanan bahan bakar berskala besar. Serangan itu menyebabkan kerusakan berat pada kompleks penyimpanan tersebut dan memicu kebakaran yang berlangsung cukup lama. Pemerintah daerah Udmur mengakui bahwa serangan tersebut merupakan salah satu operasi drone terbesar yang pernah terjadi di wilayah itu dalam beberapa waktu terakhir. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa ancaman serangan kini tidak lagi terbatas di Rusia bagian barat, melainkan telah menjangkau wilayah yang sebelumnya dianggap berada di luar jangkauan operasi militer Ukraina. Keberhasilan operasi tersebut dipandang sebagai indikator meningkatnya kemampuan industri pertahanan Ukraina dalam mengembangkan drone jarak jauh. Selain memiliki daya jelajah yang semakin besar, drone generasi terbaru Ukraina juga dinilai memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi sehingga mampu menghantam sasaran strategis dengan presisi. Bagi para analis militer, perkembangan ini menjadi salah satu perubahan paling signifikan dalam dinamika perang udara selama beberapa tahun terakhir. Rusia klaim berhasil menembak jatuh 276 drone Ukraina. Menanggapi gelombang serangan tersebut, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa sistem pertahanan udara mereka berhasil menghadapi salah satu serangan drone terbesar yang pernah dilancarkan Ukraina. Dalam pernyataan resminya pada 27 Juli 2026, Rusia mengklaim telah menembak jatuh 276 drone Ukraina yang memasuki wilayah udaranya sepanjang malam. Apabila angka tersebut benar, maka serangan kali ini menjadi salah satu operasi udara terbesar sejak konflik dimulai. Klaim tersebut juga menggambarkan bahwa perang udara kini berlangsung hampir setiap malam dengan intensitas yang terus meningkat. Meski demikian, sejumlah drone tetap berhasil menembus jaringan pertahanan udara Rusia dan mengenai beberapa sasaran strategis, termasuk fasilitas logistik serta penyimpanan bahan bakar. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa sekalipun sistem pertahanan udara Rusia mampu mencegat sebagian besar ancaman, masih terdapat celah yang memungkinkan drone Ukraina mencapai target-target penting di wilayah Rusia. Situasi ini menunjukkan bahwa perlombaan teknologi antara sistem pertahanan udara dan teknologi drone terus berkembang dengan sangat cepat. Kedua belah pihak kini sama-sama berupaya meningkatkan kemampuan deteksi, peperangan elektronik, serta efektivitas sistem intersepsi. Zelensky, Rusia harus merasakan dampak perang. Menanggapi keberhasilan sejumlah operasi jarak jauh tersebut, Presiden Volodymyr Zelensky kembali menegaskan bahwa Ukraina memiliki hak untuk menyerang sasaran militer maupun logistik yang berada di wilayah Rusia. Dalam pernyataannya, Zelensky menilai bahwa selama dampak perang hanya dirasakan oleh masyarakat Ukraina, tekanan terhadap pemerintah Rusia tidak akan cukup kuat untuk mendorong berakhirnya konflik.
Menurutnya, membawa konsekuensi perang kembali ke wilayah Rusia merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan tekanan terhadap Moskow agar bersedia mengambil langkah menuju penyelesaian konflik. Zelensky juga menegaskan bahwa sasaran utama Ukraina tetap difokuskan pada infrastruktur militer, jalur logistik, industri pertahanan, serta fasilitas yang mendukung operasi perang Rusia. Pernyataan tersebut mencerminkan perubahan strategi Kyiv yang kini semakin mengandalkan operasi serangan jarak jauh sebagai perlengkapan pertempuran di garis depan. Rusia membalas dengan gelombang serangan drone. Di saat Ukraina memperluas jangkauan operasinya, Rusia juga meningkatkan tekanan udara terhadap berbagai wilayah Ukraina. Pada malam 26 Juli 2026, militer Rusia meluncurkan 147 drone jarak jauh ke berbagai kota dan wilayah strategis di Ukraina. Menurut laporan Angkatan Udara Ukraina, sebanyak 123 drone berhasil dihancurkan atau dialihkan menggunakan kombinasi sistem pertahanan udara dan teknologi peperangan elektronik sebelum mencapai sasaran. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pertahanan udara Ukraina masih mampu menghadapi sebagian besar ancaman udara yang datang. Namun demikian, sejumlah drone tetap berhasil menembus sistem pertahanan dan menyebabkan kerusakan di beberapa wilayah. Serangan ini kembali memperlihatkan bahwa penggunaan drone telah menjadi salah satu elemen utama dalam perang modern, di mana kedua pihak terus melancarkan serangan dalam jumlah besar untuk melemahkan kemampuan logistik lawan. Jalur logistik Kharkiv menjadi target utama. Salah satu wilayah yang mengalami dampak paling besar dari serangan Rusia adalah Oblast Kharkiv yang terletak di timur laut Ukraina. Menurut laporan otoritas Ukraina, serangan drone Rusia menghancurkan seluruh stasiun pengisian bahan bakar yang berada di sepanjang jalur transportasi utama dengan panjang sekitar 150 km. Jalur tersebut merupakan salah satu koridor logistik terpenting menuju kota Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina sekaligus pusat pertahanan utama di kawasan timur. Penghancuran jaringan pengisian bahan bakar diyakini merupakan bagian dari strategi Rusia untuk menghambat mobilitas kendaraan militer Ukraina sekaligus memperlambat distribusi logistik menuju garis depan. Dengan terganggunya pasokan bahan bakar, pengiriman amunisi, peralatan tempur, bantuan kemanusiaan hingga rotasi pasukan diperkirakan akan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam beberapa waktu ke depan. Para analis menilai bahwa serangan terhadap infrastruktur logistik semacam ini merupakan bagian dari strategi perang modern yang bertujuan melemahkan kemampuan operasional lawan tanpa harus melakukan serangan langsung terhadap konsentrasi pasukan. Perkembangan selama 26 hingga 27 Juli 2026 menunjukkan bahwa perang Rusia-Ukraina kini telah memasuki fase baru yang semakin didominasi oleh operasi drone jarak jauh dan serangan terhadap infrastruktur strategis. Di satu sisi, Ukraina berhasil memperlihatkan kemampuan untuk menyerang sasaran yang berada lebih dari 1.300 km dari perbatasannya. Di sisi lain, Rusia terus membalas melalui gelombang serangan udara besar-besaran yang menyasar jaringan logistik dan infrastruktur penting Ukraina. Kondisi ini menegaskan bahwa selain pertempuran di garis depan, perang teknologi dan perang logistik ini menjadi faktor penentu dalam dinamika konflik yang masih terus berlangsung. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.